Wabah demam misterius muncul di India, puluhan anak meninggal dunia. Wabah demam misterius muncul di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian yang terletak di India Utara. Sejauh ini 56 orang yang didominasi oleh anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Penyakit yang belum diketahui ini punya ciri-ciri gejala demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, dehidrasi, dan mual, di mana beberapa pasien mengalami ruam di tungkai atas dan bawah. Anehnya, tidak satupun korban yang didiagnosis positif COVID-19. Beberapa dokter menduga penyakit ini disebabkan oleh demam berdarah yang sangat parah, sebab hasil tes darah sejumlah pasien menunjukkan penurunan jumlah trombosit yang biasanya disebabkan oleh DPD. Para pasien, terutama anak-anak di rumah sakit, meninggal dengan sangat cepat, kata Dr. Neta Kulsrestha, pejabat kesehatan senior di distrik Firozabad, kepada BBC News. Akibat kejadian itu, Dr. Resta pun terkena imbasnya. Ia dicopot dari jabatannya oleh Perdana Menteri Negara Bagian Yogi Adityanath karena dianggap lambat dalam mengambil tindakan sehingga menimbulkan banyak korban. Sebuah tim yang terdiri dari 11 dokter spesialis telah dikirim ke Firozabad untuk menyelidiki kasus demam misterius yang saat ini terjadi. Pemerintah setempat juga mengirimkan obat-obatan dan kebutuhan lainnya untuk masyarakat yang terkena dampak. Demam berdarah sendiri adalah penyakit virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dengue melalui gigitan. Nyamuk ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Sebagian besar menempati perkotaan. Ada 4 jenis virus dengue, artinya seseorang dapat terinfeksi sebanyak 4 kali. Sebagian besar kasusnya ringan, tapi ada kemungkinan virus menyebabkan gejala akut yang mirip flu. Jika tidak segera ditangani, pasien DBD bisa meninggal dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, diperkirakan terdapat sekitar 390 juta infeksi dengue di seluruh dunia. Jumlah infeksi dan kematian telah meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir, melonjak 4 kali lipat antara tahun 2000 dan 2015, tatkala 4.032 orang meninggal karena penyakit DBD. Kemungkinan lain penyebab demam misterius di India disebabkan oleh Japanese encephalitis yang juga disebarkan oleh nyamuk. WHO memperkirakan ada 68.000 kasus encephalitis setiap tahun di beberapa negara di Asia. Secara umum penyakit ini sangat jarang terjadi, namun memiliki fatality rate atau tingkat kematian yang tinggi. Hampir 1 dari 3 orang yang terinfeksi encephalitis meninggal dunia. Baik DBD maupun encephalitis belum ada obatnya, tapi ada vaksin yang bisa digunakan dan efektif mencegah Japanese encephalitis. Analisis sampel sedang dilakukan untuk mengetahui apakah salah satu dari virus jadi penyebab wabah demam misterius di India, atau justru ada penyebab lain yang menyebabkan puluhan orang meninggal di Uttar Pradesh. Kayak kiamat, kabut kuning serbu Beijing, penerbangan batal. Beijing diselimuti kabut asap kuning tebal pada Senin dengan tingkat polusi melonjak. Badai pasir terburuk dalam 1 dekade turun di ibu kota Cina dari gurun Gobi. Penduduk kota menggunakan kacamata, masker, dan penutup rambut untuk melindungi diri dari debu dan pasir yang mencekik. Kota terlarang sebagian tertutup di balik kabut yang tampak seperti kiamat. Pemerintah kota memerintahkan sekolah untuk membatalkan olahraga dan acara di luar dan menyarankan masyarakat untuk tetap di rumah karena ratusan penerbangan dibatalkan. Badan Cuaca Cina menyalahkan kualitas udara yang buruk pada badai pasir yang melanda Cina Utara dari Mongolia. Pihak berwenang di Mongolia mengatakan badai telah menewaskan beberapa orang. Debu dibawa ke selatan oleh angin dan mengurangi jarak pandang di Beijing menjadi kurang dari 500 meter.
Di bawah langit tebal yang menyelimuti bangunan dengan cahaya yang menakutkan, penduduk Beijing resah atas resiko kesehatan dari badai yang memperparah polusi PM 2,5 yang berbahaya selama berhari-hari di ibu kota. Particulate matter 2,5 adalah partikel halus di udara yang ukurannya 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. Menurut penjelasan Departemen of Health New York, Amerika Serikat, PM 2,5 bisa mengurangi jarak pandang dan terlihat agak berkabut ketika jumlahnya tinggi. Saya merasa setiap tarikan nafas akan memberi saya masalah paru-paru, kata warga Beijing Zhang Yunya kepada AFP. Itu adalah badai pasir terburuk dalam satu dekade yang melanda ibu kota, yang telah mematok harapannya untuk membangun kembali penghalang alami terhadap fenomena seperti penanaman kembali pohon secara intensif di kawasan hutan yang kosong yang juga dikenal sebagai tembok besar hijau. Beijing mengatakan tahun lalu pihaknya memperkirakan badai pasir yang lebih sedikit dan lebih lemah melanda Cina Utara karena hasil upaya reboisasi. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam jurnal Nature Sustainability menemukan sekitar 2 juta mil persegi vegetasi telah ditambahkan ke permukaan bumi sejak seperempatnya disumbangkan Cina. Tetapi dampak dari zona hijau itu diperdebatkan terhadap penggurunan yang terjadi di barat laut negara itu. Pan Xiaochuan, seorang ahli kesehatan lingkungan yang berbasis di Beijing, mengatakan kepada AFP bahwa kurangnya hujan atau salju baru-baru ini membuat tanah menjadi sangat kering dan membuat badai pasir sangat ganas. Jika kelembapan lebih sedikit, lebih banyak debu yang terkikis. Karena badai pasir dihembuskan dari ketinggian, sabuk pohon penahan angin secara umum tidak akan efektif. Jadi itu telah diterbangkan dengan sangat cepat. Badai pasir yang bertiup ke ibu kota adalah akibat dari kondisi cuaca ekstrim dan penggurunan, kata Li Shu dari Greenpeace Cina. Namun dia mengatakan kepada AFP bahwa aktivitas industri yang intens juga telah berkontribusi pada udara buruk di Beijing selama beberapa pekan terakhir. Dengan produksi baja, semen, dan aluminium sudah melampaui tingkat pra-pandemi karena ekonomi bangkit kembali. Diskusi tentang kabut oranye menyalakan diskusi online dengan 230 juta tampilan di platform media sosial Weibo hingga Senin sore. Badai pasir merah jingga ini membuat seolah-olah kiamat, kata salah satu pengguna Weibo. Polusi di kota itu berada pada tingkat berbahaya menurut situs web pemantauan kualitas udara Ashin karena pembacaan meningkat dari skala untuk banyak aplikasi. Ashin mengatakan tingkat partikel besar PM10 hampir 20 kali lipat dari paparan maksimum harian yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia. PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron.